Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan membawakan satu materi. Sekaligus kita lanjutkan dengan diskusi. Materinya mungkin kurang lebih kita butuh waktu beberapa menit. Mungkin 20 menit lah kira-kira. Setelah itu baru kemudian kita masuk ke kasus. Kali ini materi kita kemarin kan dispepsia fungsional. Sekarang kita masuk ke dispepsia organik. Ini tujuannya Anda bisa mengetahui definisinya, kemudian patomekanismenya, kemudian mengidentifikasi masalah, mengklasifikasikannya, kemudian mendiagnosisnya, kemudian sampai pada tata laksana non-farmakologi dan farmakologi dini, kemudian mampu menjelaskan komplikasi, prognosis, dan bagaimana follow up pada kasus ini. Ini untuk diskusi kasus secara dulu. Kita pindah ke materi dulu. Ini kira-kira kalau cerita tentang perjalanan gastrointestinal ini sendiri, perjalanannya begini. Yang pertama, tahun 72, ini tentang gastroduodenal. Tahun 72 itu disebutkan living principle itu, bahwa lambung itu dilindungi dari asam lambung oleh aliran darah yang mengalir dengan baik. Jadi selama aliran darah mengalir dengan baik, maka katanya hipotesisnya itu bisa melindungi dari asam lambung. Asam lambung itu pH-nya 1. Ya, pH-nya 1. Nah, kemudian tahun 1860 itu mengatakan, oh, bukan hanya aliran darah, tapi ada hal lain. Hal lain itu adalah mukus. Mukus di lambung itu ternyata menjadi barrier terhadap asam dan cairan biliar. Karena yang merusak lambung itu bukan hanya asam, tapi juga cairan biliar. Jadi ini selain mencerna makanan, juga bisa mencerna lambung itu sendiri. Kan dia digesti, autodigesti. Tahun 1823-26 itu ditemukan bahwa asam lambung yang dihasilkan oleh lambung itu bisa dinetralisir dengan alkalinisasi. Jadi memberikan zat basa. Ya. Kemudian Pavlov mengatakan bahwa boleh kita menggunakan alkalin, membasahkan lapisan mukus alkalin itu untuk menetralisir asam lambung. Dan ini muncul konsep penyakit. Bahwa dulu karena asam yang terlalu besar, balik mengasami lambung, sehingga disebut asam itu bisa mengakibatkan ulkus. Dulu tahun 1910 itu disebutkan no acid, no ulcer. Kalau tidak ada asam, tidak ada ulkus. Padahal asam itu adalah zat yang memang ditakdirkan ada di dalam lambung kita dengan segala sistem proteksinya. Hadley kemudian menemukan bahwa bikarbonat itu bisa menetralisir, ya, bikarbonat HCO3. Itu menetralisir asam dan ada difusi, menetralisir difusi balik dari asam ke dalam mukosa. Tahun 72 sudah mulai masuk ke era terapi. Kalau tadi alkanilisasi, sekarang ditemukan H2 reseptor antagonis. Ya. Tahun 72, baru saja, kira-kira 50 tahun yang lalu. Tahun 74 itu ditemukan, diajukan teori balance teori, keseimbangan antara faktor defensif dengan faktor agresif. Kemudian tahun 74 itu si Hazel menemukan bahwa PPI itu ada, proton pump inhibitor itu ada. Kemudian tahun 79 ada namanya mukoprotektor, sitoprotektor, dan itu adalah prostaglandin. Ya. Kemudian tahun 98 itu ditemukan
yang lain. Itu Helicobacter pylori. Suara saya jelas ya? Jelas, Dok. Kemudian tahun 88 mulai ditemukan omeprazol. Tadi development, sekarang sudah menjadi terapi. Omeprazol dengan segala turunannya. Kemudian tahun 2005, tahun 1983 ini ditemukan oleh residen interna dengan ahli patologi anatomi. Itu Helicobacter pylori. Dan terus berkembang ini menjadi satu cabang ilmu besar, sehingga disebut pada tahun 2005, bukan lagi no acid, no ulcer, tapi no HP, no ulcer. No HP, no ulcer. Kemudian tahun 2014 itu ada golongan obat baru namanya Prazan. Kalau di sini Prazol, Prazan. Ya. Kalau di sini H2RA, kalau di sini OH dan seterusnya itu obat-obatan Prazan yang memiliki efektivitas yang juga sangat baik. Nah, kita masuk ke persoalan ini. Itu disebutkan bahwa dispepsia itu bisa dibagi menjadi dua kategori. Sudah kita cerita fungsionalnya, kita fokus ke organiknya sekarang. Organik itu kalau ada lesi organik, apa saja? Itis, ulkus, reflux mungkin, cancer, pancreatic biliary disorder, intoleransi terhadap makanan, ataupun infeksi, ataupun penyakit sistemik lainnya. Itu sudah masuk dalam golongan organik. Tapi kita tidak semuanya ini yang akan dibahas. Kita akan membahas sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Organik itu tadi sudah disebutkan, yang kita bakal bahas itu gastroduodenitis, gastritis, duodenitis, atau gastroduodenitis, yang kalau keduanya ada disebut sebagai ulkus peptik. Ya. Ulkus peptik itu bisa di gaster, bisa duodenum. Ulkus peptik ini gastric ulcer, duodenal ulcer. Bisa juga keganasan, tapi kita lebih banyak membahas kedua ini. Gastritis akut itu per definisi adalah entiti yang cukup luas, mana terjadi inflamasi. Entiti ini yang menginduksi terjadinya inflamasi dan mengakibatkan perubahan pada gastrik mukosa. Itu akut gastritis. Ini kira-kira gambarnya seperti ini. Sedangkan kalau kronik gastritis, itu ada entiti adanya gastritis yang ditandai dengan inflamasi kronik. Biasanya mereka menemukan limfosit yang banyak, yang menunjukkan bahwa ini perjalanan kronis di mukosa lambung. Kalau kita lihat inflamasinya ini bisa terjadi pada sebagian lambung, bisa juga terjadi pada antrum saja misalnya, atau bisa pada seluruh lambung, namanya pangastritis. Ya. Dan kalau tentang gastritis ini level kompetensinya 4. Ya. Khusus untuk gastritis ini level kompetensi 4. Jadi Anda harus mendiagnosis sampai menata laksananya tuntas. Patofisiologinya bagaimana? Nah, ini dia. Ada yang disebut dengan faktor protektif. Ini faktor protektif. Apa saja yang menjadi faktor protektif? Ini semua. Mukus yang paling luar. Ini adalah pembuluh darah yang mengalirkan nutrisi ataupun pertukaran yang baik antara yang dibutuhkan oleh sel epitel. Sel epitel sendiri adalah protektor. Di sel epitel ini ada prostaglandin. Prostaglandin ini memproteksi. Ya. Prostaglandin jadi sudah ketiga. Ada bikarbonat. Di sini ada bikarbonat, HCO3. Bikarbonat itu dikenal sebagai dalam konsep keseimbangan asam basa, ya, bikarbonat. Apa itu namanya istilahnya? Kalau di keseimbangan asam basa dalam tubuh ini paling banyak bikarbonat. Kemudian ada ion gradient, perubahan perbedaan ionik antara yang di intramukosa dengan di mukosa lambung, yang di intragastrik dengan pada mukosa. Kemudian ada mukus. Ini adalah faktor yang memproteksi lambung kita dari paparan-paparan. Yang faktor agresif itu adalah, nah ini yang sering, yang paling umum adalah kita ketahui asam lambung. Ini yang tadinya konsepnya no acid no ulcer. Kemudian pepsin, kalau
asam dengan pepsin bersatu itu daya rusaknya sangat tinggi. Ya. Kemudian yang kedua cairan biliar sendiri. Nah, kalau ada cairan biliar dari duodenum, dari ductus biliaris ke duodenum, kemudian kembali ke lambung, itu bisa mengakibatkan kerusakan pada mukosa lambung. Apalagi kalau biliar tambah asid tambah pepsin itu lebih besar lagi daya rusaknya. Nah, ini yang ada di dalam tubuh kita memang sejak dahulu. Nah, sekarang ada intervensi lain yang sering mengakibatkan kerusakan mukosa lambung. Ada dua yang sekarang yang dikenal obat-obatan, NSAID. NSAID ini daya rusak lambung cukup besar dan sekarang ini yang paling banyak mengakibatkan pasien masuk di rumah sakit. Dan yang kedua adalah kuman yang disebut Helicobacter pylori. Jadi ada yang natural di dalam tubuh kita, ini yang tiga ini. Ada yang akibat dari faktor eksternal, NSAID dengan Helicobacter pylori. Dan faktor protektif ini harus berimbang dengan agresif. Kalau agresif lebih dominan, maka akan kalah protektif. Nah, kira-kira begitu. Nah, kita fokus ke Helicobacter pylori. Karena yang kita cerita adalah faktor eksternal lebih banyak. Ya, yang di internal juga turut berpengaruh, tapi eksternal ini yang kita lebih fokus. Helicobacter pylori, seperti kuliah kemarin, selain disfungsi fungsional, itu juga adalah dispepsia organik. Ini organik yang lainnya. Ulkus, cancer, dan seterusnya. Itu besar sekali peranannya Helicobacter pylori. Nah, kalau kita melihat patofisiologi Helicobacter pylori, bagaimana dia mengakibatkan kerusakan di mukosa lambung, itu karena dia mengakibatkan inflamasi. Karena kuman kan, inflamasi. Kemudian dia menghasilkan toksin yang diinjeksikan ke dalam sel parietal kita, sel epitel kita. Apa toksinnya? Ada namanya FAK-A, Phacolytin cytotoxin dengan KEK-A. Yang ketiga ada asam. Jadi kalau ada radang, ada toksinnya, ada asam itu lebih besar. Nah, kalau secara histopatologi itu ternyata ulkus yang sering terjadi pada duodenum itu paling banyak diakibatkan oleh Helicobacter pylori, sedangkan di gaster lebih sedikit. Ya. Ini kalau kita lihat ada asam, ada Helicobacter pylori, itu sering terjadi di duodenum. Inflamasi, ada Helicobacter pylori, dan di situ terjadi ulkus di duodenum. Oke. Nah, Helicobacter pylori ini mengakibatkan kronik gastritis. Bisa mengakibatkan atrofi pada fili-fili gaster. Jadi fili-fili yang mestinya banyak, itu menjadi lebih tipis, lebih sedikit. Ya. Dan bisa mengarah ke kanker. Kita lihat, kalau dia kronik gastritis, mulai dari itis gastritis kronis, bisa menjadi ulkus bisa bermetamorfosis menjadi limfoma, bisa juga disfungsi fungsional saja, bisa menjadi polip, dan seterusnya, sampai pada gastric cancer. Dan ini disebutkan apabila infeksi bakteri ini menetap, hampir dipastikan 100% itu dalam beberapa bulan sampai tahun akan menjadi kronik. Ya, jadi paparannya memang kronik, bukan tiba-tiba, bukan sesaat. Nah, yang kedua adalah NSAID, obat-obatan. Obat-obat penghilang rasa sakit. Obat-obat NSAID, non-steroid anti-inflamasi drug, obat-obat penghilang rasa sakit ini, itu merusak dua. Yang pertama, epitel yang dirusak. Yang kedua, mikrovaskuler yang dirusak. Nah, epitel yang dirusak itu melalui dua jalur. Yang pertama, melalui jalur protektor prostaglandin itu menurun. Ya, sehingga mukus menurun, fosfolipid surface-nya menurun, HCO3 asam karbonat sekresinya menurun, proliferasi dari mukosa juga menurun. Itu mengakibatkan menipisnya perlindungan. Yang kedua, bisa dengan NSAID ini umumnya sifatnya asam. Maka secara langsung bisa merusak epitel. Jadi ada dua mekanisme rusaknya epitel. Yang pertama dengan merusak prostaglandin, dan yang kedua secara langsung merusak epitel dari selain epitel yang rusak, dia juga bisa mengakibatkan kerusakan mikrovaskuler. Mikrovaskuler ini bisa rusak ini
itu melalui adanya ekspresi adesi molekul, neutrofil, stasis, mikrovaskular iskemia, ada free radikal yang dihasilkan dan mengakibatkan epitel-epitel ini menjadi hipoksia dan seterusnya, dan mengakibatkan dia destruksi, ya, damage. Jadi dua mekanismenya. Apa tadi mekanismenya itu, Fauzi? Dok. Apa satu? Pertama merusak epitel, kemudian yang kedua merusak mikrovaskuler, Dok. Paling tidak tahu itulah ya. Kemudian ini kalau kita lihat lagi, bagaimana dia mengakibatkan kerusakan mukosa, dalam hal ini epitel dengan mukosa-mukosanya. Kalau kita lihat mekanisme NSAID ini, dia menghambat COX-1, menghambat COX-2, dan secara langsung merusak. Ini perulangan saja dari tadi. COX-1 bermasalah, prostaglandin menurun, GI protection menurun, reduce blood flow, akhirnya mucosal injury. Yang lain adalah kalau COX-2 terhambat, memang inflamasinya berhenti, tapi dia menghasilkan zat lain yang bisa mengakibatkan adesi leukosit dan pelepasan nitrous oxide, aktivasi PMN, itu juga mengakibatkan kerusakan dari mukosa epitel. Kalau ini jalur vaskuler, ini jalur proteksi, ini jalur langsung. Sama dengan tadi, ya. Cuman memperjelas ini mekanismenya. Ini sama dengan tadi. COX-2 inflamasinya, COX-1 siklooksigenase 1, prostaglandinnya menurun, rusak mukosa gaster. Kalau LOX-nya, leukotrin meningkat, dan seterusnya, atau mediator inflamasi yang dihasilkan meningkat. Ini gangguan mikrovaskuler. Jadi tadi protektif dan mikrovaskuler, sehingga mukosa gaster juga sama. Ini cerita yang sama. Bagaimana diagnosis dan gejala klinisnya? Kita lihat. Diagnosisnya, ini penting bagi kalian. Dia terjadi secara kronik dan berulang, kronik rekuren. Bukan cerita 1 hari, 2 hari sakitnya, tidak. Dia berulang dan kronik, ya. Kemudian yang kedua, nyeri. Dominan nyeri. Lebih ringan dari nyeri ada rasa tidak nyaman. Di mana terjadinya? Di ulu hati, center of upper abdomen. Discomfort itu atau tidak nyaman itu ditandai boleh bersamaan dengan rasa penuh, cepat kenyang, kembung, belching, mual, muntah, itu bisa saja, ya. Sedangkan center di sini yang dimaksudkan adalah pain, tidak nyaman itu terjadi di bagian tengah, daerah ulu hati lah, ya. Apa gold standarnya? Karena kan mau mencari tahu organik, maka mesti salah satunya adalah endoskopi. Ini gold standar endoskopi, ya. Kapan seseorang di endoskopi? Apabila dia terdapat alarm simptom. Apa itu alarm simptom? Ini dia alarm simptom. Alarm simptomnya itu adalah yang umur. Jadi kalau gejalanya sudah kronik berjalan dan umur lebih dari 45 tahun, hati-hati, ya. Yang kedua, turun berat badan. Yang ketiga, disfagia yang progresif, tambah tidak bisa makan. Atau nyeri saat makan, odinofagia. Muntah yang menetap, muntah terus. Bahkan kadang-kadang ada perdarahan saluran cerna. Apakah itu buang air besar hitam atau muntah hitam, hematemesis atau melena. Atau anemia yang tidak diketahui penyebabnya. Ini mungkin perdarahannya kecil-kecilan, defisiensi zat besi. Yang berikutnya adalah kalau ada limfadenopati, ada massa yang terabah. Ya, ini sudah ke arah malignansi. Ada riwayat keluarga yang kanker pada gastroesophageal atau duodenal, ya. Kemudian simptomnya itu tidak hilang atau menetap. Mungkin ada kaitannya dengan psikoneurosis. Nah, sehingga mendiagnosisnya adalah kalau dia sebelum pernah diinvestigasi, belum di endoskopi, belum di USG, belum di apa-apakan, maka pemeriksaan penunjang setelah berlangsung kronis itu harus dilakukan. Apa saja? Lab darahnya, endoskopinya. Nah, jangan lupa Helicobacter pylorinya, urea brid test. USG abdomen untuk menghilangkan diferensial diagnosisnya. Ya. Harus diinvestigasi dengan ini. Minimal 1, 2, 3, 4 komponen ini. Nah, setelah itu baru dikelompokkan. Dia organik atau fungsional. Kalau fungsional itu sudah kita cerita kemarin. Kalau organik, dispepsia organik,
kita diferensiasi apakah dia hanya erosi, gastritisnya ringan, sedang, berat, atau ada ulkus atau cancer. Ya, itu alurnya, alur diagnosisnya. Alur diagnosis ini yang kita pakai. Nah, kalau di endoskopi, ini sekedar saja, ini bukan kompetensi Anda, cuman supaya kalian paham pemahamannya. Ini kalau di endoskopi bisa ditemukan gastritis akut seperti ini. Kelihatannya? Ya, gastritis akut. Gastritis kronis yang lebih meluas, ya, bercak-bercak kemerahan ini seharusnya tidak begini. Mestinya saya perlihatkan normalnya ya. Nah, ini ada gastric ulcer, ini ada ulkus. Ya. Kelihatan ulkusnya? Ini ada yang besar, ada yang kecil, dan ini bisa digradasi. Ini juga ada ulkus di sini, ya. Ada ulkus di sini, ada ulkus. Yang berikutnya bisa jadi polip. Ini ada polip di gaster. Nah, ini sudah lebih mengarah ke malignansi, bahkan bisa menjadi maligna, gastric carcinoma. Ini endoskopi, teman-teman endoskopi. Ini varises, tapi ini beda pembahasannya. Kemudian ini kalau sudah dioperasi. Bilrod operasi dan seterusnya. Ada pelebaran pembuluh darah tertentu, angiodisplasia, bisa saja terjadi angiodisplasia. Nah, kalau di gastritis khusus itu bisa ditemukan hanya dalam bentuk ringan, udem saja, bengkak-bengkak begini, ada udem. Atau bisa ditemukan eksudat, ada eksudat yang ditemukan, atau eritema seperti ini, eritema memanjang ini dalam gaster ini. Atau justru ada erosi-erosi begini. Ya, mirip ulkus tapi diameternya kecil. Kalau kecil disebut sebagai erosi. Atau perdarahan hemoragik. Ya, atau perdarahan hemoragik. Ada berapa partisipan, Fauzi? 23, Dok. Oke. Ini adalah gambaran endoskopi. Jadi tadi dinilai permukaannya, dinilai rugenya, dinilai macam-macam lah. Metaplasinya ada tidak, ada eritemnya tidak, ada udemnya tidak, ada erosinya tidak. Nanti berdasarkan teman-teman ini baru dikelompokkan, baru kemudian dihitung lagi. Ternyata gastritis banyak jenisnya. Ada gastritis superficial, gastritis hemoragik, gastritis erosif. Tapi ini sekedar Anda untuk lihat saja bahwa gastritis itu banyak variannya. Oleh karena itu, merujuk itu salah satu opsi nantinya. Gastritik hiperplasia, spesial gastritis, dan seterusnya. Ini ulkus. Kita pindah dari yang superficial tadi ke gastritis, ke erosif, kemudian ke ulkus. Ulkus ini yang paling jelek, A1. A1 luas dia punya ulkus. Begitu luasnya ulkusnya di gastritis sehingga disebutkan bahwa ini ulkusnya itu yang tertutup oleh mukus. Ulkus yang di dalamnya, ulkusnya lebih besar, di dalam ulkus itu ada mukus. Tapi kalau sudah yang kedua ini, mukusnya sudah memenuhi ulkus. Ini ulkus lebih besar daripada mukusnya. Kalau ini mukus sudah lebih luas daripada ulkusnya. Jadi makin kecil, makin kecil. Ini sudah 50% terepitelisasi. Daya epitelisasi lambung itu sangat baik. Cepat sekali. Dalam 2 hari itu sudah bisa normal begini. Kalau diobati dengan baik. Ya. H1, kalau dia healing 1, healing 2. Kemudian membentuk cicatrix, red cicatrix, sampai dia sembuh. White cicatrix. Saya kira ini masih ada ulkusnya ini. Ini sudah healing saya kira. Ya. Ini tahapan-tahapannya. Ini kalau ini gastritis menurut grading yang dikeluarkan oleh Sydney System, ya. Sydney System. Dia menggabungkan antara temuan endoskopi dengan temuan hasil PA. Jadi kalau digabung hasil endoskopi dengan hasil PA-nya, dia menghasilkan gradasi. Apakah gradingnya tidak ada, atau ringan, sedang, atau berat. Jadi PA-nya itu melihat
etiologinya apa, topografinya di mana, apakah pangastritis atau corpus gastritis atau hanya di antrum gastritis. Kemudian gradasinya dilihat, apa hanya inflamasi, aktivitasnya bagaimana, apakah sudah ada atrofi, ada tidak Helicobacter pylori pada saat pemeriksaan PA. Jadi bukan hanya UBT untuk pemeriksaan Helicobacter pylori, bisa juga dengan hasil PA. Pada saat endoskopi kita PA. Non-spesifik K atau spesifik K. Nah, sedangkan temuan endoskopi tadi seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Ya. Klasifikasinya, tadi sudah disebutkan, dispepsia organik itu lebih sedikit, hanya 30%. Ya. Apa jenisnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Tapi itis, ulcer, malignansi. Tapi yang kita bahas adalah itis dan ulcer. Macam-macam ulcer, bisa karena NSAID, bisa karena Helicobacter pylori, bisa karena overproduksi dari asam lambung. Disebut sebagai sindroma Zollinger-Ellison syndrome. Zollinger-Ellison syndrome. Sindroma Zollinger-Ellison. Ini asam lambung berlebih-lebihan dihasilkan. Yang terakhir bisa mengakibatkan peptic ulcer bleeding. Oke. Tata laksananya. Yang pertama, karena ada konsep alkalinisasi, berarti pakai OH-OH, MgOH, KOH, yang disebut sebagai antasida. Ya. Yang kedua, pakai tidin-tidin, ranitidin, simetidin, famotidin. Ya. Ini. Yang ketiga prazol, omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol, ada banyak prazol. Pakai mukoprotektor, itu bisa menggunakan tadi seperti prostaglandin, tapi sekarang prostaglandin kita jarang gunakan karena efek sampingnya lebih banyak sekarang digunakan oleh Opsin. Bisa sucralfate, ribamipid, dan seterusnya. Kemudian yang lain adalah ini setelah ditemukan tadi Helicobacter pylori harus dieradikasi Helicobacter pylorinya. Sekarang ada obat baru golongan prazan, vonoprazan, ya, itu obat-obat baru yang efektivitasnya juga baik. Ini eradikasi Helicobacter pylori dari waktu ke waktu. Dulu orang hanya menggunakan bismut, tinidazol, ini golongan metronidazol. Ada yang menggunakan tetrasiklin. Kemudian ada yang menggunakan bismut dan amoksisilin. Yang kemudian belakangan populer adalah PPI, amoksisilin, dan erythromycin. Ya. Ini yang populer. Meskipun makin ke belakang, makin banyak yang lebih bagus lagi. Termasuk penggunaan tadi VCAP, vonoprazan. Ya. Tidak lagi azol, tapi vonoprazan bisa. Cuman obat ini belum masuk di Indonesia. Nah, secara umum tata laksana ulkus peptik seperti yang saya sampaikan, kalau ketemu diagnosis gastric ulcer, maka yang pertama dilakukan apa? Stop obat NSAID, ya. Stop NSAID. Setelah stop NSAID, cari tahu Helicobacter pylori. Ya, cari tahu Helicobacter pylori. Kalau sudah ketemu Helicobacter pylori, maka PPI-nya kalau HP-nya positif, maka mesti eradikasi. Ya. Eradikasi. Kalau dia negatif, cukup dengan PPI saja eradikasi. Eradikasi berhasil tidak? Nah, kalau berhasil, ya diteruskan saja obatnya sampai selesai, review berulang. Tapi kalau dia tidak berhasil dengan setelah henti NSAID, PPI, full dose, eradikasi, harus dirujuk ya. Rujuk untuk pemeriksaan endoskopi dan macam-macam seterusnya. Kalau ulkus duodenum sama, stop NSAID, cari tahu Helicobacter pylorinya, tata laksanai ya dengan baik. Eradikasi Helicobacter pylori. Kurang lebih sama dengan kemarin dispepsia fungsional, tapi ingat di sini tidak cerita lagi prokinetik. Ya, karena mekanismenya adalah sebagian besar karena asam, NSAID, Helicobacter pylori. Sudah jelas, ya, tuntunannya jelas. Kemudian saya pindah, ini sudah kemarin. Tapi ini untuk dispepsia fungsional, saya lewatkan saja ya. Tapi kalau misalnya kita mau lihat, setiap kali ketemu dispepsia, terutama orang 60 tahun, karena biasanya orang 60 tahun itu organik. Ya.
pastikan dulu dia fungsional atau organik. Tapi umumnya organik kalau orang tua. Ya. Kecuali kalau dari muda memang dia sudah mengalaminya. Organik jarang sekali fungsional. Setelah memastikan organik, Helicobacter pylori dicari tahu. Ya. Setelah Helicobacter pylori dicari tahu, apakah simptomnya masih menetap atau tidak. Kalau tidak, maka ini bagian dari dispepsia fungsional, makanya masih ada di sini antidepresan. Kalau di organik kita tidak banyak bercerita tentang antidepresan karena faktor psikologisnya, tidak faktor organik yang sangat kuat. Kapan dirujuk? Apabila ada alarm simptom. Apabila nyerinya berat. Apabila gagal dengan obat-obatan. Apabila gejalanya progresif, tambah buruk, harus dirujuk. Ya, harus consider refer to specialist or consultant. Kemudian diagnosis bandingnya, tadi gastrosirrosis, tukak peptik, tukak maligna, ini malignansi, pankreatitis, penyakit saluran empedu, terutama cholecystolithiasis. Ya. Karena kalau cholecystolithiasis biasanya tidak begini. Atau penyakit jantung koroner, atau diseksi aneurisma. Apa komplikasinya? Bisa perdarahan, bisa shock, bisa perforasi, sepsis, atau luka yang sembuh mengakibatkan sikatrik luas sehingga terjadi stenosis. Ya. Atau bisa sampai keganasan kalau penyakit kroniknya berlangsung lama, terus-menerus. Ya. Kalau perdarahan sering pada ulcus duodenum, karena di situ ada pembuluh darah yang cukup besar, 10-25%. Tanda-tandanya apa? Hematemesis melena, shock, anemis, apakah itu perdarahannya okult atau gross. Perforasi bisa 10%. Oleh karena itu salah satu opsi terapinya adalah pembedahan kalau terjadi perdarahan perforasi. Obstruksi tadi sudah cerita, bisa di daerah pilorus atau prepilorus. Ya. Kalau sudah obstruksi karena sikatrix yang tersisa dari hasil ulkus, itu gejalanya cepat kenyang. Ya, karena kan penuh, tidak bisa lewat makanan. Bahkan muntah. Peristaltik seperti ileus obstruktif, ya. Distensi abdomen, nyeri abdomen. Bahkan jika radang kronisnya terus-menerus berlanjut, itu bisa mengakibatkan kanker lambung atau Marfan lymphoma. Saya kira itu untuk cerita kita mengenai ulkus, mengenai dispepsia organik. Nah, sekarang kita masuk ke kasus. Diskusi kasus kan yang jadi fokus utama kita. Boleh diaktifkan mikrofonnya yang mau turut nimbrung, ya. Nah, ini kasusnya, kasus pertama. Jadi unmute masing-masing lah yang berminat. Siapa ini? Kasusnya yang pertama adalah seorang pria berusia 31 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri ulu hati. Dirasakan semakin memberat 1 minggu. Kau baca, Fauzi? Nah, jadi seorang pria berusia 30 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri ulu hati yang dirasakan semakin berat dalam 1 minggu terakhir. Nyeri bertambah meskipun telah makan, sering disertai keluhan mual, muntah, kembung, dan tidak ada nafsu makan. Berat badan berkurang 5 kg dalam 6 bulan terakhir. Belakangan ini semakin sering sakit. BAB biasa, pasien menderita sakit ulu hati sejak 5 tahun. Sering telat makan karena aktivitas. Kadang berobat ke poliklinik untuk membeli obat bebas di toko obat untuk mengurangi keluhannya. Pemeriksaan fisik, pesan normal 120/80, kemudian nadi 84 kali per menit, berat badan 44 kg, tinggi badan 158, tidak ada icterus, konjungtiva tidak anemis, pemeriksaan abdomen, nyeri tekan epigastrium. Dari kantor telah pemeriksaan medikal menyeluruh dan dinyatakan normal. Oke. Tugas pertama kalian, identifikasi masalahnya. Apa-apa saja masalah pada kasus ini? Ada nyeri ulu hati, dok. Yang pertama nyeri ulu hati. Apalagi yang lain? Gejalanya progresif, dok. Gejalanya progresif. Maksudnya progresif bagaimana itu? Yang semakin memberat, dok. Oke.
Semakin memberat, berarti progresif ya. Ya. Apalagi? Ada nyeri bertambah setelah makan, Dok. Setelah makan. Iya, Dok. Oke, apalagi? Ada Ada mual. keluhan. Ada gejala penyerta lain. Ya, Dok. Apa itu? Mual muntah, Mual muntah. kembung, sama Anoreksia. Ya, anoreksia, Dok. Apalagi yang lain? penurunan berat badan, Dok. Ya, berat badan menurun. Apalagi yang lain? Dia biasa pesan. Ada keluhan nyeri ulu hati. Berulang. Onset. Ya, Dok. Oh, 6 bulan terakhir, Dok. Memberat 6 bulan terakhir. Oke. Kurang 6 bulan Jangan lupa onset itu selalu perlu. Selain onset 6 bulan, nyeri ulu hati sudah 5 tahun, Dok. ada berlangsung lama ya. 5 tahun. Oke. Kemudian apalagi yang lain? Obat-obatan, Dok. Sering dia beli obat. Beli sendiri. Di toko obat. Tidak tahu obat apa ini. Obat mah barangkali ya. Iya. Obat mah barangkali. Apalagi yang lain? Pada pemeriksaan fisik, ada tidak masalah yang ditemukan di situ? Nyeri. Ada nyeri tekan. Dan nyeri tekan juga sering, Dok. Apalagi yang lain? Sudah cukup ya untuk identifikasi masalahnya. Berdasarkan identifikasi masalah ini, apa yang Anda temukan di sini? Ada alarm simptom, Dok. Beberapa alarm simptom, Dok. Identifikasi masalahnya sudah ya, selesai. Oke, identifikasi selesai. Apa kemungkinan diagnosis banding? Jadi ada alarm simptom, ada alarm simptomnya, ada. Ada, Dok. Oke. Apa kemungkinan diagnosis banding pada kasus ini? Gastritis kronik, Dok. Gastritis kronis, apalagi? Ulkus. Iya, bisa Ulkus apa? Ulkus peptik. Ulkus peptiknya itu lebih ke gaster atau ke duodenum? Ulkus peptik. Gaster, Dok. Ulkus gaster. Kenapa aku bilang gaster? Karena ada keluhan nyeri bertambah meskipun telah makan, Dok. Oke, ulkus gaster. Kalau ulkus duodenum? Yang pernah saya baca, kalau ulkus duodenum biasanya berkurang nyerinya kalau sudah makan, Dok. Oke. Ulkus gaster. Terus, apa lagi yang mungkin diagnosis bandingnya? Keganasan? Nah, bisa juga, Dok. Sudah lama. Keganasan bisa ya? Iya. Meskipun pada hasil medical check-up-nya Tidak ada normal. tanda-tanda. Bisa malignansi. Ya? Oke. Kalau menurut kalian yang lebih dominan di sini yang mana? Mungkin kalau dilihat dari dari gejalanya, Dok, ini selalu berulang dari 5 tahun yang lalu, Dok. Mungkin lebih ke ulkus mungkin, Dok. Ke ulkus gaster berarti ya. Kalau Tommy, kalau Fauzi? Saya kronik, Dok. Gastritis kronik, Dok. Gastritis kronik, oke, berbeda. Apa alasannya? Saya belum dapat indikasi yang tepat untuk bisa dikatakan ulkus, Dok. Apalagi mungkin belum ada pemeriksaan endoskopi. Oke. Jadi karena ini kan masih di gaster ya, bisa di gastritis kronis, bisa ulkus gaster ya. Betul, karena ada kaitannya dengan makanan juga. Jadi dua-duanya bisa benar, oke. Makanya pertanyaan berikutnya adalah kira-kira untuk mengeliminasi ini dan memfokuskan pada diagnosis utama, pemeriksaan apa atau anamnesis apa yang perlu ditambahkan lagi? Fauzi?
Iya dok. Anamnesis mungkin riwayat juga dok. Makan atau merokok sama alkohol dok. Tanya. Riwayat rokok, alkohol. Oke. Apalagi yang lain? Riwayat rokok, riwayat alkohol. Apalagi yang lain? Ini mungkin dok, suka konsumsi anti nyeri mungkin dok, atau jamu-jamu. Oh iya, obat-obat. NSAID, jamu. NSAID. Jamu atau NSAID. Ya. Oke, apalagi yang lain? Tidak, cukup. Kayaknya dok. Oke, kalau pemeriksaan tambahan apa yang diperlukan? Endoskopi dok. Lab darah dulu dok. Lab, darah rutin normal. Tidak ada sebelumnya. Apalagi? Medical check up itu darah rutin normal. Periksa untuk dok, Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. Oke. Apalagi? Ya, mungkin sudah bisa endoskopi dok. Dok, kalau misalnya anamnesisnya ada yang terlihat mungkin tanya pernah muntah darah atau BAB-nya warna kehitaman dok. Oh iya. Riwayat hematemesis atau melena. Ya. Apalagi? Perlu. Boleh. Kalau misalnya ada dia pernah bilang melena dok, berarti pemeriksaan fisiknya bisa dilakukan mungkin colok dubur mungkin dok. Colok dubur, boleh. RT, rectal to say, boleh. Apalagi yang lain? Berarti itu dimaksud di pemeriksaan fisik ya? Iya. Bukan di pemeriksaan tambahan, pemeriksaan fisik. RT, apalagi? Apalagi? Sudah perlu endoskopi belum? Bisa. Kalau ada alarm simptom. Alarm simptom ada berapa alarm simptom di sini? Ada penurunan berat badan satu. Ya, ada penurunan berat badan terus. Ada gangguan ini dok, nafsu makan. Umurnya cocok tidak? Belum dok. Belum kalau umur dok. Oke. 1 Ji. Berat badan turun saja. Ya, karena kan kita belum tahu dia ini ada perdarahan atau enggak, dok. Ya. Sini tidak ada tanda-tanda perdarahan juga ya, tidak anemis juga. Iya, dok. Tapi dia keluhannya menetap, dok. Persisten. Selama 1 minggu. Persisten. Apalagi? Progresif. Ya, harus masukkan itu semua. Progresif. Jadi masuk dalam kelompok alarm simptom. Berat badan turun dan seterusnya. Jadi kalau begitu boleh diminta apa ini? Endoskopi dok. Endoskopi dari mana? Dari telinga atau dari lutut? Dari mulut dok. Ya, EGD, esofago, gastro, duodenoskopi. Ya. Apalagi yang lain? Kalau pemeriksaan radiologi, ada tidak pemeriksaan radiologi? Apa? USG tidak begitu cocok untuk. Ya, boleh USG untuk menyingkirkan. Ya, boleh USG untuk menyingkirkan. Tapi kalau untuk mendiagnosis, tidak cocok untuk saluran cerna. Karena USG itu tidak cocok dengan gas. Kalau misalnya ini dok, barium dok. Barium apa? Barium enema dok. Barium mil dok. Barium mil dok. Barium enema itu dari mana? Dari hidung atau telinga? Barium mil. Apa istilahnya kalau barium mil itu? OMD foto. Apa nak? OMD. OMD, pintar. Siapa namanya tadi itu? Dia. Gabung. OMD. Oke. Ada yang lain? Sudah, saya kira cukup.
Ya. Kalau di OMD kira-kira ulkus gambarannya apa? Hai. Apa gambarannya kira-kira? Mungkin pulau-pulau atau bagaimana? Pulau Langarhans. Karena tinggal kianunya tersangkut. Iya, tersangkut di mana? Di ulkus. Kalau dia tersangkut di ulkus, itu memberikan seperti gambaran. bintang. Oh, saya kira pulau, Dok. Bintang. Namanya apa? Star-like lesion. Ya, kalau tumor ada filling defect. Nah, ada filling defect. Sekarang, karena kita diagnosisnya lebih mengarah ke sini, kalau bukan ulkus, gastritis kronis, bagaimana tata laksananya? Laksana awal, Dok. Apa? PPI, Dok. PPI. Sambil tunggu Helicobacter pylori. Oke, kita mulai dari PPI. Baru Helicobacter pylorinya tunggu hasilnya, eradikasi. Apa lagi? Monitoring. Ya, bagaimana dengan obat-obatnya? Hentikan obat-obatan dulu, Dok. Insight kalau dia konsumsi. Iya, di sini mana tadi itu di tata laksana itu ada. Iya, hentikan insight. Nih, stop NSAID kalau ada, if used, ya. Kalau dia menggunakan maka stop. Baru kemudian tes Helicobacter pylori, baru treat pakai PPI eradikasi. Jangan lupa itu ada alur-alurnya. Ini organik. Itu organik. Kita kembali ke kasus pertama tadi. Jadi boleh kita memulainya dengan itu. Stop NSAID. Jadi kalau di sini awalnya adalah stop wine. Ya, kira-kira begitulah. Kalau dia menggunakan, kalau tidak ya apa yang mau dihentikan. Saya kira ini cukup jelas ya. Lebih banyak ke gastritis kronis atau ulkus peptik. Ya. Meskipun saya menulisnya di sini PU, ini tidak selalu. Karena saya mau tipu-tipu. Kok kemarin kau tahu semua jawabannya. Oke. Cukup jelas kasus ini? Bisa memperkuat dari apa yang kita cerita tadi? Bisa ya? Kita pindah ke kasus kedua. Kasus kedua adalah ini. Seorang perempuan. Kalau tadi laki-laki ya. Sekarang perempuan supaya adil. Perempuan, Tommy, kau baca Tommy. Seorang perempuan berusia 21 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri ulu hati yang dirasakan semakin memberat dalam 2 minggu terakhir. Nyeri sering membangunkannya tengah malam, nyeri juga bertambah jika telat makan, namun berkurang setelah makan. Terkadang disertai keluhan mual dan tidak ada nafsu makan. Belakangan ini semakin sering sakit, BAB biasa, pasien menderita sakit ulu hati sejak 5 tahun, dan berobat ke poliklinik atau membeli obat bebas di toko obat. Pemeriksaan fisik dengan darah normal 120/80, nadi 84 kali per menit, berat badan 44 kg, tinggi badannya 158 cm, ikterus tidak ada, konjungtiva tidak anemis, pemeriksaan abdomen, nyeri tekan epigastrium. Oke. Nah, sekarang identifikasi masalah. Ayo, Tommy lanjutkan dulu. Pertama dari ini dok, jenis kelaminnya perempuan dok dengan perempuan. Usia. Kenapa kalau perempuan? Lebih besar anunya dok, resikonya dok. Perempuan muda. Ya, perempuan cantik muda. Tidak perempuannya ini? Lumayan dok. Jadi perempuan muda 21 tahun. Kalau muda kan kita jarang berpikir malignansi. Itu penting ya. Jarang kita berpikir keganasan. Ya. Terus apa lagi? Ada nyeri ulu hati dok. Nyeri ulu hati. Epigastrik. Ingat ya, berbeda dengan dispepsia fungsional, bisa kembungnya dominan. Tapi kalau ini lebih banyak ke nyerinya. Ya. Organik itu lebih banyak ke nyeri. Meskipun bisa ada penyerta yang lain. Apalagi yang lain?
Progresif dok, semakin memberat dalam 2 minggu terakhir. Memberat, semakin memberat. Nah, terus? Ini juga dok, sampai membangunkannya tengah malam kan, dok. Jadi progresif. Dok. Apa yang bisa diperoleh dari data ini? Kira-kira apa yang terpikirkan oleh Anda ini membangunkan tengah malam? Motivitas. Sudah berat mengganggu aktivitas. Membangunkan tengah malam. Gangguan Apa? tidur, dok. Gangguan tidur. Gangguan tidur ya? Oke, gangguan tidur. Isha, terima kasih Isha. Ada lagi yang lain? Mungkin dok, nyerinya bersifat severe. Kenapa? Nyerinya bersifat severe. Severe, oke. Mana itu severe-nya di sini? Nyerinya itu sampai bikin bangun tengah malam, dok. Ya, oke. Nyeri, derajat nyeri berarti ya? Iya, dok. Oh iya. Derajat nyeri. Di sini ada yang bercerita tentang derajat nyeri. Tadi ada yang bilang gangguan tidur. Apalagi yang lain? Keluhan berkurang setelah makan. Berkurang setelah makan. Dan bertambah jika telat makan. Bertambah jika telat makan. Apalagi yang lain? Ada gejala penyerta. Penyerta ada mual. Oke, ada penyerta ya. Ada penyerta. Makan. Oke. Apalagi? Sakit ulu hati sudah 5 tahun, dok. 5 tahun, berarti sudah berlangsung kronik. Sudah berlangsung kronik, dok. Ingat tadi di definisinya itu, di definisi itu tadi kita sebutkan bahwa salah satu definisinya adalah, mana tadi toh? Mana tadi toh? Salah satu definisinya adalah ini, kronik dan rekuren. Ya, kronik berulang. Kronik berulang. Kita kembali ke kasusnya. Apalagi yang lain? Beli obat bebas juga. Obat bebas juga. Pada pemeriksaan fisik? Nyeri tekan epigastrim. Selain nyeri, apalagi yang lain? Itu saja. Ini obes atau apa ini? Oh, nggak gizi kurang kayaknya, dok. Gizi kurang. Gizi kurang ya? 44 ya, dok. 8 itu gizi IMT 17, dok. Oh, sudah hitung. IMT 17. 17,4. 17,4. Oke. Gizi kurang. Gizi kurang. Selesai identifikasi masalah ya. Berdasarkan identifikasi pengklasifikasian masalah ini, apa kemungkinan diagnosisnya? Yang lain boleh juga. Mana yang lain? Duodenitis bisa. Duodenitis. Tukak duodenum. Berarti bisa duodenitis. Ini lebih fokus ya. Kenapa aku bilang duodenitis bukan gastritis? Saya refer ke itu, dok. Keluhan nyeri berkurang setelah makan, dok. Berkurang setelah makan. Berarti pada saat perutnya berisi. Kira-kira itu kalau orang tengah malam perutnya berisi atau tidak? Tidak. Tidak, dok. Makanya dia kesakitan tengah malam. Perut kosong. Dia bangun tengah malam makan sedikit baru enak lagi dirasa. Itu tadi maksudnya ini membangunkan tengah malam. Ya. Selain duodenitis, apa lagi yang mungkin? Tommy? Sampai ulkus mungkin. Ulkus di mana? Di duodenum. Ya. Duodenal ulcer. Apa lagi yang lain? Malignansi. Iya, selalu arahnya begitu. Itis, ulcer, malignansi. Ya, jangan lupa. Itis, ulcer atau malignansi. Ada tidak pemeriksaan fisik tambahan yang diperlukan?
Anamnesis apa yang diperlukan lagi yang lain? Ini laki perempuan 21 tahun. Tetap tanyakan dok, tetap tanyakan masalah stres dok, untuk menghilangkan dispepsia fungsional kan dok. Pasien juga masih muda, masih 21 tahun dok. Oke, boleh. Apa lagi yang lain? Suka minum jamu kan? Oke, jamu atau NSAID. Saya bagus juga tanyakan pola makan dok. Pasien seperti apa selama sebelumnya, teratur. Pola makannya dok, pasien. Pola makan. Iya dok. Apa lagi? Apa yang kau harapkan dari pola makannya? Tidak teratur mungkin dok. Teratur atau teratur sekali, sudah makan lagi. Ya. Apa lagi yang lain? Sudah cukup. Pemeriksaan fisis, ada tidak pemeriksaan fisis tambahan? Perlu di RT lagi Tommy? Iya, karena ini ada alarm simptom ya. Iya dok, semakin berat. Iya, saya kira RT boleh lah. Nah, RT itu manfaatnya banyak sekali. Ada lagi yang lain? Sudah cukup ya. Kalau pemeriksaan tambahan yang dibutuhkan apa? Darah rutin dok. Darah rutin, oke, darah rutin. Untuk melihat apakah dia anemis atau tidak. Limfosit. Apa lagi yang lain? Dok, karena dia kan ke arahnya duodenal, jadi pakainya dok, karena kan tinggi resikonya Helicobacter pylori. Ya, Helicobacter pylori boleh. Berarti pemeriksaan apa yang dipakai untuk Helicobacter pylorinya? UBT atau endoskopi. Ya, pemeriksaan histopatologi. Histopatologi. Ya. Apa lagi yang lain? Apa lagi yang lain? Endoskopi. Iya, sudah bisa endoskopi dok. Untuk menyingkirkan diagnosis banding lainnya? Sebelum endoskopi? Yes. USG. Endoskopi. Ya. Ingat itu runut-runutnya ya. Ya dok. Ingat runut-runutnya. Karena untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan. Siapa tahu juga perempuan muda hamil kan dia mual-mual muntah-muntah juga. Ya. Ya dok. Ya, perlu ditanyakan di sini di anamnesisnya HPHT-nya. Nah? Ya dok. HPHT, kira-kira begitulah ya. Tanya. Karena saya sering menemukan kasus begitu, datang dengan mual muntah nyeri ulu hati. Cek per cek, meskipun nona ternyata bermasalah juga. Wallahu a'lam ya. Sekarang bagaimana tata laksananya? Seperti tadi dok, ditanya. Hentikan kalau ada konsumsi NSAID. Ya, evaluasi NSAID. Kemudian tunggu dulu. Kita lebih teratur deh. Mulai dari non farmakologis dulu. Farmakologis. Stop NSAID. Itu farmakologis juga itu, suruh hentikan. Apalagi? Suruh ini dok, makan kecil, makan porsi kecil dan sering. Dietnya diatur. Diet lunak. Oke, apa lagi? Rendah non spicy food dan seterusnya yang menginduksi. Itu non farmakologi. Termasuk psikoterapi. Kalau farmakologisnya apa? Kita mulai PPI dok. Mulai dengan PPI. Terus tunggu hasil. Jika HP positif,
kita eradikasi. Eradikasinya dengan apa? Amoxicillin 1000 mg 2x1, PPI, dan clarithromycin. Clarithromycin berapa miligram? 1000 miligram juga? 500 kah, Dok? Iya, 500 miligram. 500, ya. 500. Oke. Berapa lama? 14 hari. Bukan. Berapa lama? Eradikasinya 14 hari, Dok. 14 hari ya. Ada yang bilang 10 hari, ada yang bilang 14 hari. Tapi guideline itu umumnya 14 hari. Ya. Saya tidak masukkan di sini eradikasi SP lamanya, karena kalau kita bahas itu Helicobacter pylori itu sebenarnya satu bahasan khusus. Cukup besar itu persoalannya Helicobacter pylori. Tapi paling tidak dari kemarin di sterilitas fungsional sudah ada dapat gambaran, organik juga dapat gambaran. Ya. Apalagi yang lain? PPI, Helicobacter pylori. Ya, sudah ya. Saya kira itu cukup. Saya masih ada satu kasus lagi atau 2 kasus lagi sebelum kita tutup untuk dispepsia fungsional ini. Kasus ketiga adalah ini. Ayo. Fauzi. Jadi seorang wanita 55 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri ulu hati yang dirasakan semakin berat dalam 1 hari terakhir, disertai keluhan mual, muntah, dan tidak nafsu makan. Belakangan ini makin lemah dan cepat lelah, BAB hitam, encer, dan berbau menyengat 3 hari yang lalu. Pasien menderita sakit ulu hati berulang sejak 10 tahun dan selama ini kontrol dan berobat teratur ke poliklinik oleh karena penyakit rematik. Pemeriksaan fisik, tekanan darah 120/80, nadi 102 kali per menit, berat badan 54, tinggi badan 168, kemudian tidak dikterus serta konjungtiva anis. Hasil laboratorium HB-nya 9 gram per sen, leukosit 5.600, trombosit 290.000. Lanjut dengan soal pertama, identifikasi masalah. Pertama, dia wanita, Dok, dan 55 tahun, Dok. Oke, 55 tahun. Terus ada keluhan nyeri ulu hati yang dirasakan semakin berat, Dok. Memberat dalam 1 hari. Oke, nyeri ulu hati. Apa lagi? Memberat dalam 1 hari terakhir. Oke. Apa lagi? Kemudian ada keluhan penyerta, mual, muntah, dan tidak ada nafsu makan. Mual, muntah, anoreksia. Apalagi? Anoreksia. Pasien cepat lelah dan lemah, Dok. Lemah dan lelah. HB-nya rendah. Karena HB-nya rendah. Apalagi? BAB hitam, encer. Hitam, dan berbau menyengat, Dok. Menyengat. Kalau begini kira-kira apa yang Anda pikirkan? Sudah ada perdarahan. Melena ya, melena. Ada perdarahan. Hitam, encer, menyengat. Jadi 3 itu sifatnya, hitam, encer, menyengat. Ya. Itu kalau darah hemat melena. Apa lagi? Ada sakit ulu hati berulang sudah 10 tahun, Dok. Berulang. Sudah lama. Oke, apa lagi? Dan Dok, dia pasien rematik, Dok. Jadi ada rematik. Ada kita sedikit. Tanyakan nanti bagaimana obat. Oke. Pada pemeriksaan fisik ada tidak? Konjungtiva anemis, Dok. Konjungtiva anemis. Apa lagi? Nyeri tekan, Dok. Ya, baru ditambah ya. Nyeri tekan, epigastrium. Apa lagi? AB-nya rendah. AB-nya rendah. Apalagi sudah ada semua. Oke. Berdasarkan identifikasi masalah ini dan pengelompokannya, kemungkinan diagnosis bandingnya apa? Ulkus. Ulkus di mana? Di peptik kayaknya. Ulkus peptik, duodenum. Ulkus peptik kayaknya karena ada ulkus peptik itu bisa di duodenum, bisa di gaster. Ulkus gaster atau duodenum?
Bisa Caster. dua-duanya. Bisa dua-duanya ya. Oh, bisa dua-duanya. Oke. Selain itu, Keganasan. Keganasan, Dok. Ada perdarahan. keganasan. Oke, malignansi. Apa lagi yang lain? Peptic ulcer, malignansi. Apa lagi yang lain? Tapi Dok, bisa gastropati ensaid. Gastropati NSAID. Iya. Gastropati NSAID. Oke. Biasa kalau gastropati NSAID itu tipe apa tipenya ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Gastropati NSAID boleh lah. Itu gastropati NSAID itu bisa erosif, bisa ulkus. Ya. Ada namanya gastritis erosif juga kan melena. Ulkus gastrik juga melena. Apalagi? Siapa tadi yang ngomong itu? Tambah-tambah yang lain juga yang ikut dengar-dengar. Gastritis erosif. Gastritis erosif. Gastritis erosif. NSAID-nya bisa saja erosif. Oh, masuk di situ, Dik. Bisa saja NSAID. Ya. Iya. Apalagi? Ya bisa gastritis. Jadi kembali lagi, bisa gastritis, bisa ulkus, bisa malignansi. Ya, nanti. Cuman kalau lihat umur, ada, kalau misalnya mau lebih fokus ke pemeriksaannya, apa yang harus pemeriksaan fisik tambahan, apa yang diperlukan? Supaya kita, apa? Endoskopi Dok dari umur Dok. Anamnesis dulu dan pemeriksaan fisik. Anamnesis ya. Kita, Dok, karena ada rematik kita tanya minum obatnya, Dok. Obat apa? Ya, minum obat apa? Obat apa yang dikonsumsi? Sudah 10 Ada tahun. tidak NSAID-nya apa jenisnya? Ya. Oke. Apalagi? 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 RT lagi mungkin Dok. RT lagi, pemeriksaan fisik, RT lagi. RT karena dia melena, ya, memastikan. Apalagi? Apalagi yang lain? RT, obat NSAID. Apalagi nak yang lain? Posisi. Kalau dari lab mungkin sudah Dok karena ada anemia Dok. Ini tadi yang terlewatkan ya. Oh, iya. Oh, ada peningkatan. Nah, dia takikardi. Takikardi. Hati-hati pada orang-orang yang perdarahan terus ada takikardi. Takikardi. Apalagi yang lain? Umurnya 55 tahun. Nyeri ulu hatinya itu mesti disingkirkan macam-macam. Apa tadi diferensial diagnosisnya semua? Kok mesti berpikir diferensial diagnosis untuk menyingkirkan itu? Bagaimana menyingkirkan gastritis erosif, peptik maligna, pankreatitis, penyakit saluran pedu, iskemik miokard, dan seterusnya. Ya, Dok. Itu berdasarkan anamnesis, berdasarkan pemeriksaan yang apalagi kira-kira yang diperlukan. Dok, USG tadi Dok, kan dia ada. USG itu di pemeriksaan tambahan. Oh iya. Ini di pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Baru ditanyakan riwayat penyakit jantung. Oh iya Dok. Penyakit jantungnya juga tanya cerita, apalagi umurnya 55 tahun. Apalagi yang lain? Nah, oke, kalau pemeriksaan tambahan apa yang diperlukan? Darah rutin. Darah rutin.
Sudah ada darah rutinnya di atas. AB9. Oh iya, benar. Hmm. EKG dok. EKG. EKG. Ini kalau EKG orang HB-nya sudah rendah, pasti iskemik juga kelihatan di EKG-nya. Jadi kadang-kadang, oh ini jangan-jangan jantung. Padahal iskemiknya bukan karena iskemik penyakit koroner, tapi karena yang pasiennya anemis. Ya. Bolehlah EKG. Apalagi yang lain? Rutin EKG. Tetap mungkin UBT dok untuk Helicobacter pylori dok. UBT pada saat orang melena boleh tidak? Oh, belum baca itu. Ya, dia bisa positif palsu ya. Oh, positif. Patologi anatomi mungkin dok. Patologi anatomi. Berarti harus pakai endoskopi. Endoskopi dok. Endoskopi. Ini sudah masuk alarm simptom ini ya. Iya dok. 55 tahun. Selain usia, apalagi yang masuk alarm simptom? Usia 1, yang kedua? Anemia. Anemia, yang ketiga? Ya, progresif. Progresif, yang keempat? Penurunan berat badan tadi. Umur, anemis, progresif, apa lagi? Penurunan berat badan dok. Penurunan berat badan. Adakah dia bilang menurut berat badannya? Belum ditanya sih dok, dia anamnesis dok. Ikutnya gue tambah-tambahin sendiri. Kalau lihat indeks massa tubuhnya bagaimana ini? MT-nya. Masih asik-asik saja ya. Coba hitung MT-nya berapa. Masih di atas 18. Masih di atas 18 ya. Dok, di bawah. Ya, di bawah 19,3 dok. 19,3. Berarti masih bagus kan? Masih bagus dok. 19,3 MT-nya. Jadi alarm simptomnya tadi ada berapa? Yang pertama 55 tahun dok. Yang kedua dia progresif. Anemis. Yang ketiga progresif. Yang keempat ada perdarahan. Dok, ya. Ada melena, ya. Ada perdarahan melena. Bagaimana tata laksananya? Stop obat NSAID dok. Ya, stop obat NSAID. Yang kedua transfusi sel darah merah. Transfusi sel darah merah. Nanti ada pembahasannya di khusus di perdarahan saluran cerna bagian atas. Itu kalau HB9 kita belum transfusi. Kalau perdarahan akut itu batasnya sampai 7. Ya. Kita belum transfusi, nak. Ya. Apalagi yang lain? Cuman memang ada tanda-tanda shock dengan takikardi. Jadi, mungkin loading cairan ya. Misalnya. Oke, belum perlu transfusi. Ada lagi yang lain? Tunggu kan. Ada lagi yang lain? PPI-nya apa ini? Tablet, oral atau injeksi? Injeksi. Ya. Ada namanya bolus continuous. Bolus continue. Nanti di perdarahan saluran cerna baru kita bahas. Apalagi yang lain?
Berdasarkan alur-alur perdarahan saluran cerna tadi. Jangan lari dari ini, dari flow ini. Stop NSAID, PPI, baru eradikasi. Kalau SP-nya, kan kita minta SP-nya positif atau tidak ya. Eradikasi. Ya, tetap merujuk kepada eradikasi jika positif. Eradikasi. Dan seterusnya. Saya kira itu untuk kasus ini paling tidak Anda dapat gambaran bagaimana itu dispepsia organik. Sudah cukup jelas kelihatan? Nah, ini satu untuk kalian jadikan bahan untuk bikin video. Silakan difoto, print screen. Kemudian ini jadi tugas videonya untuk besok ya. Hari ini lah, hari ini nanti store sama saya. Saya kira itu saja. Nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mungkin kalau sempat sebentar sore atau pokoknya tunggu saya beritanya ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang bertanya? Tapi dok saya. Apa namamu nak? Murvia dok. Apa Murvia pertanyaanmu? Untuk terapi-terapi penyakit dispepsia organik itu dok, apakah tidak diresepkan kayak obat sitoprotektif seperti sukraalfat dok? Sitoprotektif? Iya dok, seperti dari yang kalian lihat di sini, alurnya ada tidak penggunaan sitoprotektif? Saya perbesar lagi. Ada tidak? Tidak ada, dok. Tidak ada sitoprotektif ya. Sitoprotektif itu jarang digunakan pada kasus seperti ini ya. Tidak, guideline itu tidak begitu menopang ke arah seperti itu. Saya bertanya dok. Apa? Tadi dijelaskan di awal dok kalau reepitelisasi di usus itu di lambung itu cepat sekali, bisa 2 hari sudah bagus kembali. Terus kenapa dikasih PPI sampai 2 bulan dok? Apakah revitalisasi selesai tapi belum selesai masalahnya atau bagaimana dok? Bagus pertanyaannya itu. Itu untuk penggunaan pada dispepsia fungsional itu panjang penggunaannya. Ya. Kemudian kalau pada dispepsia organik, kalau kita lihat ini, PPI, eradikasi masih menetap, itu low dose treatment itu dibutuhkan tetap ya, dan itu panjang. Jangan lupa mekanismenya ada berapa tadi? Ada 3 yang kemungkinan paling besar. Yang pertama asam, kedua obat, ketiga PPI. NSAID sudah berhenti, eradikasi sudah selesai. Masih ada satu faktor lagi. Apa itu asam? Nah, asam itu barang yang natural ada di tubuh kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa serta-merta tersembuhkan begitu saja. Oleh karena itu dibutuhkan full dose PPI kadang-kadang sampai 2 bulan. Nah, ini bedanya dengan dispepsia fungsional. Kalau fungsional jauh lebih lama lagi. Ya. Jauh lebih lama lagi dibanding dengan ulkus. Kalau ulkus penyebabnya diketahui, atasi, selesai, ulkusnya sembuh. Ya. Di situ bedanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya stop saja. Sudah. Kalau sudah selesai, saya mau print screen dulu aksennya. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih banyak. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.